warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Natasha Rahmadian dari Fakultas Psikologi Pendidikan Program Studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Eropa yaitu Descartes. Descartes dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 di sebuah kota kecil di Hay, Prancis. Ayah Descartes bernama Joachim merupakan seorang hakim dan ibunya bernama Jean Brochard berasal dari keluarga saudagar dan pegawai kerajaan. Saat berumur 8 tahun, Descartes telah dikirim ke Jesuit College Royal yang berada di La Flèche. Descartes telah menghabiskan 8 tahun yang telah membina wataknya di kampung La Flèche. Dalam tempo 5 tahun pertama, beliau mempelajari ilmu yang lengkap tentang bahasa dan sastra klasik. Dalam 3 tahun berikutnya, Descartes mempelajari ilmu falsafah yang meliputi asas yang kukuh mengenai logik deduktif dan etika Aristoteles, teori saintifik Aristoteles, metafisik Aristoteles, dan Thomas Aquinas, seperti yang ditafsirkan oleh ahli-ahli teologi Jesuit College. Selama 8 tahun belajar di La Flèche, Descartes merasa bahwa ia tidak menemukan apa yang dicarinya, yaitu kepastian. Descartes merasakan pendidikan berdasarkan falsafah Aristoteles yang diterimanya tidak dapat memberinya kepastian. Descartes kemudian meninggalkan Jesuit College dan menyambung pendidikannya di University of Poitiers. Beliau kemudian memperoleh ijazah dalam bidang undang-undang sipil dan undang-undang kitab suci. Pada 1618, ia bergabung dengan tentara Pangeran Maurice dan tahun 1619 bergabung dengan tentara Duke Bavaria. Pada 1649, ia diundang Ratu Christina Swedia untuk mengajarinya filsafat. Pada 1 Februari 1650, beliau mengalami batuk dan radang paru-paru atau pneumonia. Pada 11 Februari 1650, pada jam 4 pagi, Descartes dinyatakan meninggal dunia. Hasil kerja Descartes yang paling penting adalah bukunya yang berjudul Discourse on the Method yang diterbitkan pada tahun 1637 di dalam bahasa Prancis. Pada tahun 1641, Descartes telah menerbitkan karyanya yang agung yang berjudul Meditations on First Philosophy di dalam bahasa Latin. Pada tahun 1644, Descartes menerbitkan pula buku berjudul Principles of Philosophy yang memuatkan cobaannya yang bersungguh-sungguh untuk menengahkan metode falsafah yang sistematik, yang diambil dari asas-asasnya yang boleh menjelaskan fenomena dunia fisikal. Karya terakhir yang ditulis oleh Descartes dalam hidupnya adalah Passion of the Soul yang ditulis dalam bahasa Prancis pada tahun 1645 hingga 1646. Buku yang paling penting yang menjelaskan pandangan falsafah Descartes adalah Discourse on the Method yang diterbitkan pada tahun 1637 dan Meditations on First Philosophy yang diterbitkan pada tahun 1641. Di dalam kedua buku inilah Descartes telah menjelaskan metodenya yang terkenal itu, yaitu metode keraguan Descartes. Metode keraguan Descartes juga seringkali ditulis dalam penulisan-penulisan ilmiah sebagai metode cogito Descartes. Bagi memperoleh asas yang kuat bagi falsafahnya, Descartes terlebih dahulu meragukan segala sesuatu yang dapat diragukannya. Inilah langkah pertama metode cogito tersebut. Descartes meragukan adanya badannya sendiri. Di dalam mimpi, seorang individu seolah-olah mengalami sesuatu yang benar-benar terjadi, seolah-olah dia seperti tidak bermimpi. Oleh karena itu, Descartes berkata, "Aku dapat meragukan bahwa aku duduk di sini dalam pakaian siap untuk pergi keluar. Ya, aku dapat meragukan itu karena terkadang aku bermimpi seperti dalam keadaan itu, sedangkan aku ada di tempat tidur sedang bermimpi." Pada langkah pertama ini, Descartes meragukan semua perkara yang dapat dialami oleh panca inderanya. Descartes seterusnya menyatakan bahwa di dalam keempat-empat keadaan yang dialaminya itu, mimpi, halusinasi, ilusi, dan pengalaman dengan alam gaib, dan juga di dalam keadaan berjaga, ada sesuatu yang selalu muncul. Dengan kata lain, ada sesuatu yang selalu muncul baik ketika Descartes dalam keadaan berjaga, ataupun dalam keempat-empat keadaan yang dinyatakan tadi. Sesuatu yang dimaksudkan itu yang selalu muncul adalah gerak, jumlah, dan volume. Pada tahap kedua ini, Descartes berpendapat bahwa sesuatu, gerak, jumlah, dan volume itulah yang lebih ada atau lebih wujud daripada perkara-perkara yang dialami panca indera dalam jaga maupun dalam mimpi, halusinasi, ilusi, dan pengalaman dalam alam gaib. Persoalannya, betulkah ketiga-tiga sesuatu, gerak, jumlah, dan volume benar-benar wujud?
Descartes pun menguji pendapatnya, kemudian Descartes meragukannya lagi. Mula-mula, Descartes berpendapat sesuatu yang tiga macam itu, gerak, jumlah, dan volume adalah matematik. Tetapi kemudian ia mendapati matematik juga boleh salah. Dengan itu, perkara-perkara dalam langkah pertama dan ilmu pasti dalam langkah kedua ini masih diragukan. Pada peringkat ketiga, Descartes merasakan masih ada suatu perkara yang tidak dapat ia ragukan. Descartes mengatakan ia tidak dapat meragukan saat ia sedang merasa ragu. Begitu jelas sekali bagi Descartes saat ia sedang mengalami keraguan dan beliau tidak mampu untuk meragukan keadaannya yang sedang ragu itu. Descartes menyatakan beliau boleh meragukan kewujudan badannya ataupun meragukan seperti badannya wujud dalam mimpi. Tetapi mengenai keadaan beliau yang sedang ragu, ia benar-benar tidak dapat meraguinya. Oleh sebab itu, Descartes tidak dapat meragukan dirinya yang sedang ragu. Ia berpendapat ketidakupayaannya untuk meragukan dirinya yang sedang berpikir adalah disebabkan oleh aku berpikir. Kalau begitu, aku berpikir pasti ada dan benar. Jika aku berpikir itu ada, ia berarti aku ini ada, sebab yang berpikir itu adalah diri aku. Lalu beliau membuat kesimpulan melalui kata-katanya yang masyhur, cogito ergo sum, yang bermaksud aku berpikir, jadi aku ada. Sumbangan Descartes dalam psikologi adalah menyangkut konsepsi tentang hubungan antara psikis dan fisik. Teori sebelum Descartes menyatakan hubungan psikis dengan fisik bersifat searah, artinya psikis mempengaruhi badan tetapi badan tidak mempengaruhi psikis. Tetapi, menurut Descartes, hubungan itu bersifat timbal balik atau resiprokal. Psikis mempengaruhi fisik, sebaliknya fisik juga mempengaruhi psikis. Menurut Descartes, psikis itu hanya mempunyai satu fungsi, yaitu berpikir, sedangkan fungsi-fungsi lain dijalankan oleh fisik.